Hari ini kebetulan adalah hari di mana alumni-alumni mengadakan suatu Health Expo Kanisius, dan saya diminta untuk memberikan presentasi. Saya bangga menjadi lulusan Kanisius. Mari kita lihat betapa serunya acara hari ini. Ayo kita ke sana. Dr. Franky Hartono, SPOT, subspesialis PL. Jadi kami dari Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk, ya, bagian ortopedi, kami memang punya berbagai macam subspesialisasi. Kayak kami di sini bertiga kan, panggul dan lutut, Dr. Erik bagian sport, ada lagi bagian spine. Kebetulan yang spine bukan Dr. Paul yang di Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk, ada Dr. Charles. Jadi multidisiplin. Kami berusaha menampilkan yang terbaik lah di Siloam Kebonjeruk ini untuk membantu keluhan pasien. Oke ya, jadi karena mulai tahun lalu Rumah Sakit Siloam itu membeli robot, maka Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk dinobatkan sebagai Center of Excellence Pusat Robotik. Ya, di samping robotik untuk lutut, ada juga robotik untuk bagian objin, bagian perut ya, gastrointestinal, juga urologi. Baik, sekarang saya akan coba menyampaikan slide berikut. Ya, ini CV saya dulu tahun 71 lulusnya dari Kanisius. Jadi umur saya ini udah 7 plus. Nah, hitung plusnya 3 kali berarti 73 gitu ya. Saya sempat sekolah di Belgia, lulus Kanisius saya langsung ke Belgia. Balik sini tahun 19, jadi tahun 72 saya ke Belgia sampai tahun 1986. Saat ini yang namanya ortopedi itu bukan dukun patah tulang ya. Dulu orang ke ortopedi mikir, tulang gua patah mau disambung, dukun patah tulang. Malah dukun patah tulang lebih rame daripada dokter ortopedi dulu waktu saya mulai kemari. Saingan berat saya itu dukun patah tulang ya. Tapi saat ini kayak tadi ceritanya Pak Glenn itu kan ya, nggak cuman patah tulang ya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa hidup lebih aktif, bisa berprestasi, bisa quality of life kita baik, jadi berolahraga, udah tua masih aktif. Nah itu semua bagian dari orthopedic care. Yang berikut. Nah ya, jadi memang orang kalau misalnya patah ya, atau kalau ada penyakit tertentu harus ada dioperasi. Mereka maunya apa? Mereka mau sembuh lebih cepat, hasil lebih excellent. Kalau bisa lebih bagus dari sebelum dia sakit. Kalau bisa ya. Jangan sampai terlalu sakit. Ya hobi yang sebelumnya dia bisa main basket kembali lagi. Nah itu semua butuh apa? Itu semua butuh teamwork. Ya, di samping dokternya yang udah kompeten, juga rumah sakitnya semua. Sarananya harus bagus ya, kerjasama antara multidisiplin ya. Yang berikut. Jadi Siloam itu memberikan servis untuk yang bagian sport, regeneratif tadi kita bicara mengenai stem cell ya. Kalau misalnya ada kerusakan di lututnya atau katanya tadi sakit di tumitnya, kita bisa pakai regeneratif stem cell ya. Nah kalau udah lanjut usia, tadi saya pikir nih alumni Kanisius nih yang ketemu orang muda, ternyata seumuran semua nih sama saya nih. Jadi kita berpikir untuk rekonstruksi, dimana kalau lututnya sudah tidak bagus bergerak, gimana caranya supaya kita bisa naik gunung lagi, nah gitu ya. Nah juga yang geriatric fracture, nah ini yang paling sering.
Orang tua itu tanpa disadari sering jatuh. Kalau udah jatuh dia patah. Kalau udah patah cacat. Apa yang terjadi? Nasibnya drop, menunggu, ya amit-amit ya, menunggu kematian. Biasanya kalau orang tua jatuh begitu ya. Nah ini karena penanganannya beda. Jadi patah tulang pada anak muda sama patah tulang orang tua itu beda. Sangat berbeda. Kita kejar-kejaran dengan waktu. Ya, nah jadi Rumah Sakit Siloam itu menyediakan emergency orthopedic care ya, yang full time 24 jam buka terus. Berikut. Ya, sekarang kita sedikit introduksi yang namanya artroskopi itu apa sih? Artroskopi itu masukin lensa ke dalam sendi. Ya, untuk apa? Untuk melihat apa kerusakannya. Enggak cuma melihat dan memperbaiki. Ya, apa yang rusak, apa yang robek kita jahit, kita perbaiki. Ya, jadi hanya dengan 2 sayatan kecil kita bisa memperbaiki yang zaman dulu waktu saya masih baru sekolah ortopedi, sekolah itu kita harus buka sayatan besar untuk ngejahit meniskus atau ngejahit ligamen. Sekarang hanya dengan lubang kecil kita sudah bisa menanganinya ya. Kami di sini semua tim bersama Dr. Erik siap melayaninya semua ya. Tidak hanya untuk sendi lutut, juga untuk sendi bahu. Dulu orang selalu meremehkan bahu, tapi ternyata bahu itu banyak cederanya yang mana sekarang bisa kita tangani. Ya, berikut. Jadi apa yang kita lakukan dengan artroskopi pada cedera olahraga, misalnya rekonstruksi ligamen, ACL, PCL, ya, bantalan tulang yang robek kita bisa jahit, ya. Otot bahu yang robek kita bisa perbaiki, ya. Kalau orang yang suka keluar sendi bahunya karena mangkoknya kendor, nah itu kita bisa perbaiki, kita jahit, ya. Berikut. Nah, di samping memperbaiki pada orang yang, terutama pada orang yang muda, ya, apa yang kita jahit itu kita mau dia sembuh. Nah, kadang-kadang pasien tersebut mempunyai kemampuan yang kurang bagus untuk memperbaiki jaringannya sendiri. Nah, untuk itu kita bermain, kita minta tambahan regeneratif treatment, regeneratif medicine yang kita suntikin stem cell. Jadi sudah kita jahit meniskusnya supaya dia bisa nyambung dengan hasil yang lebih baik, kita tambahin stem cell. Di samping untuk mengurangi sakit, mengurangi bengkak, juga memberikan suatu dengan tanda kutip garansi, dengan tanda kutip keyakinan bahwa sembuhnya akan lebih baik. Begitu ya. Ya, berikut. Ya, nah, ya. Yang berikut ialah geriatric trauma. Seperti yang disampaikan, patah tulang pada orang tua itu butuh penanganan yang lebih rumit, ya. Kita mau hasilnya baik. Kita tahu orang tua itu kondisinya lemah, ototnya lemah, punya riwayat penyakit sebelumnya, itu semua suatu pertimbangan. Bagaimana kita harus men-tackle pasien tersebut supaya mendapat hasil yang baik. Di samping osteoporosisnya. Berikut. Nah, dengan adanya robot itu kita bisa terbantu. Robot yang ada di Siloam namanya Rosa. Ya, Mbak Rosa. Singkatan dari Robotic Surgical Assistance, ya, jadi dia membantu si operator untuk mengukur, memotong, dan menempatkan implan secara lebih presisi. Ya, kalau yang dulu-dulu kita selalu dengan ukuran penggaris, mata, menempatkan, sekarang dengan bantuan robot posisinya lebih akurat. Berikut. Ya, kenapa robot dari Zimmer Biomet?
banyak robot, tapi robot yang dipakai di Siloam ialah robot Zimmer Biomed. Berikut kita lihat di dunia ini ada statistik ya. Dari tahun 2003 sampai 2002 penggunaan non-robot makin lama makin yang merah itu makin turun ya. Sedangkan robotik yang mulai dari tahun 2016 makin lama makin meningkat. Jadi tren di dunia ini semua operasi kalau bisa untuk pemasangan implan memakai robot. Kenapa? Karena hasilnya lebih bagus, lebih akurat. Konsultasikan keluhan lutut dan panggul Anda dengan Dr. Frankie Hartono.